Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Di sini saya Sheila Suhaini, NIM 19052-153. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok Muhammad Hatta. Nah, materi yang akan kami bahas kali ini adalah globalisasi ekonomi. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama, bagian yang A, adalah globalisasi ekonomi. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama pengertian globalisasi dan yang kedua pengertian globalisasi ekonomi itu sendiri. Yang pertama, globalisasi adalah sebuah istilah yang berhubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, bisa melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Yang kedua itu pengertian globalisasi ekonomi. Merupakan suatu gerakan yang lambat laun membentuk suatu otoritas baru dalam penguasaan aktivitas ekonomi seluruh negara. Next. Adapun perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja. Yang ketiga, globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi, baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di semua negara di dunia. Yang keempat, globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Next. Yang kelima, globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyerahan tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Yang keenam, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapat informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Rahayu, NIM 190502168. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu globalisasi politik dan pinjaman luar negeri. Globalisasi politik berawal dari dicetuskannya teori globalisasi oleh Cockburn dan Pines. Cockburn dan Pines mengesahkan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi terdapat 3 posisi teoritis yang dapat dilihat, yaitu 1. Para globalis, 2. Para globalis positif, 3. Para globalis pesimis, 4. Para transisionalis, dan yang kelima, para transformasionalis. Para globalis percaya bahwa globalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Riora Alif Amada, NIM 190502162. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok Muhammad Hatta yang bagian C, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional didefinisikan sebagai perusahaan yang terlibat dalam berbagai bentuk bisnis internasional. Pada mulanya, perusahaan hanya mengekspor produknya ke negara tertentu atau mengimpor barang dari produsen asing. Namun seiring dengan waktu, beberapa perusahaan melihat peluang asing baru dan akhirnya membentuk anak perusahaan di negara asing. Perusahaan MNC setidaknya memiliki paling sedikit 1 anak perusahaan di luar negaranya. Anak perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh induk perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai pada perusahaan MNC secara keseluruhan dan bukan memaksimalkan nilai dari anak perusahaan asing tertentu. Perusahaan multinasional beroperasi dalam berbagai negara yang memiliki perbedaan budaya, kebudayaan dan bahasa, maka